Saat mertuaku dengan sombong menyiram sup panas ke ibuku dan menghina kami keluarga miskin, tawa meremehkan mereka memekakan telinga. Mereka tidak sadar ancaman tenang ibuku. Aku akan hancurkan bisnismu dan anakmu. Adalah hitungan mundur menuju kehancuran total. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rumah ini selalu terasa dingin, meskipun di tengah hari yang terik, seolah kehangatan sengaja diusir oleh kekayaan yang berlebihan. Aku berdiri di dapur marmer yang luas, membantu Mbok Nah menata meja makan dengan piring-piring mahal, piring yang terasa asing di tanganku. Aku adalah menantu di keluarga ini, menikah dengan Yuda, putra tunggal keluarga Wiryawan, keluarga yang punya segalanya, kecuali tata krama, rupanya. Hari itu, suasana makan siang tegang luar biasa. Ayah dan ibu mertua, bapak dan ibu Wiryawan, duduk di ujung meja seolah mereka adalah raja dan ratu, sementara aku dan Yuda duduk di samping. Di seberangku, duduk ibu kandungku. Namanya Rima. Ia datang dari kota kami yang sederhana, mengenakan batik kesayangannya yang sudah agak usang, kontras dengan perabot dan pakaian sutra yang melingkupi ruangan ini. Aku bisa merasakan tatapan menilai dari ibu mertua, ibu Wiryawan, sejak ibu masuk tadi. Tatapan yang selalu membuatku merasa kotor. Kenapa kursinya harus ditaruh di sana? Kursi itu kan dekat jendela. Nanti panas. Tamu harus nyaman, kata ibu mertua dengan suara yang sengaja dikeraskan. Matanya melirik tajam ke arah ibuku. Aku tahu itu sindiran. Ibuku tidak pernah dianggap tamu terhormat di rumah ini. Yuda, suamiku, seperti biasa, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Kalau disuruh memilih antara ibunya dan aku, dia akan memilih ponselnya. Begitulah suamiku. Ibuku hanya tersenyum tipis, senyum yang selalu menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Saya malah senang dekat jendela. Bisa lihat pohon. Di tempat kami, pemandangan begini sudah mewah. Jawab ibu, suaranya lembut, tanpa sedikit pun nada menantang, tapi justru itu yang membuat ibu mertua makin gerah. Perjamuan dimulai dengan keheningan canggung yang diselingi suara dentingan sendok perak yang mahal. Ibu mertua membahas soal bisnis suaminya dan Yuda, bisnis yang katanya sangat sukses di bidang perminyakan. Jujur, aku tidak pernah mengerti detailnya. Yuda hanya bilang mereka mengelola distribusi bahan bakar minyak, dan itu menghasilkan uang yang tak terhingga. Ibu mertua terus memamerkan anting berlian barunya, bercerita tentang liburan mewah ke luar negeri, seolah aku dan ibu adalah murid yang wajib mendengarkan kehebatannya. Yah, begitulah. Kalau sudah punya bisnis besar, uang itu seperti air yang mengalir. Enak sekali rasanya kalau tidak perlu pusing-pusing memikirkan uang bulanan, ujar ibu mertua, lalu menoleh padaku. Kamu harusnya bersyukur, Nak, dapat Yuda. Kalau tidak, mungkin kamu masih hidup susah, ya? Hatiku mencelos, tetapi ini bukan hal baru. Aku sudah terbiasa dengan perkataan pahit semacam itu. Yang menyakitkan adalah Yuda hanya diam, bahkan terkadang mengangguk setuju dengan perkataan ibunya, seolah dia tidak peduli perasaanku. Aku menoleh ke ibuku, yang masih terlihat tenang, sibuk menyeruput kuah sup ayam. Tiba-tiba, ibu mertua bangkit dari kursinya. Ia mengambil mangkuk sup panas di depannya, berjalan mengitariku, dan berhenti tepat di samping ibuku. Aku tidak sempat bereaksi, semuanya terjadi begitu cepat. Ini supnya enak sekali, tapi kayaknya kurang hangat. Mungkin harus lebih bersemangat, seperti semangat orang kaya, katanya, bibirnya melengkung sinis. Dan dalam sedetik yang terasa seperti selamanya, ibu mertua menuangkan sedikit sisa sup panas itu ke atas bahu dan punggung ibuku. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat batik kesayangan ibu menjadi basah kuyup dan merah. Ruangan itu sunyi total, hanya terdengar suara "cies" dari kain basah yang terkena kuah panas. Ibuku tidak menjerit. Ia hanya terkejut sedikit, matanya melebar sesaat, lalu kembali menatap ibu mertua dengan pandangan yang sulit kubaca. Itu bukan pandangan marah, bukan juga takut. Itu pandangan kosong, tetapi dalam, seperti sumur tanpa dasar. Aduh! Maaf, ya Allah, aku terpleset, seru ibu mertua, dengan nada yang dibuat-buat panik, tapi senyum puas tidak bisa ia sembunyikan di matanya. Dasar ceroboh sekali,
Kamu tidak apa-apa, Bu Rima? Mungkin ibu harus lebih hati-hati kalau ada orang kurang mampu di rumah ini. Jadi harus lebih siaga. Seketika itu juga, air mataku langsung tumpah tanpa bisa kutahan. Aku langsung berdiri, tanganku gemetar. Ibu, apa-apaan ini? Itu panas. Yuda, yang akhirnya mengangkat kepalanya dari ponsel, hanya menatapku dan ibuku sekilas. Sudahlah, Dek, jangan dibesar-besarkan. Mama cuma tidak sengaja. Tinggal ganti baju, katanya santai, lalu kembali fokus pada layar ponselnya. Kepalanya benar-benar terbuat dari batu. Ibuku, yang kini sudah bangkit, menyentuh lenganku pelan. Aku tidak apa-apa, Nak, hanya sedikit kaget. Bapak mertua, yang sedari tadi dia menikmati drama, akhirnya tertawa kecil. Tawa itu seperti gesekan paku di papan tulis, sangat menyakitkan. Namanya juga orang desa, MA. Kaget kalau lihat rumah sebesar ini. Jadi jalannya tidak seimbang. Jangan disalahkan. Beginilah kalau orang miskin masuk ke lingkungan kita, harus sering-sering diajari, kata bapak mertua, sambil mengelap sudut bibirnya dengan serbet. Kata-kata itu, orang miskin, terulang lagi dan lagi. Kali ini, tidak hanya ditujukan padaku, tapi juga pada ibuku, orang yang paling kucintai di dunia. Kemarahanku memuncak. Aku merasa darahku mendidih. Aku ingin berteriak, membalikan meja makan ini, tapi suara ibuku menghentikanku. Pak, Bu, saya tidak pernah meminta apa-apa dari kalian. Saya datang hanya untuk menjenguk anak saya, ujar ibu. Suaranya masih tenang, tetapi kini ada sedikit getaran yang menahan amarah. Dia menyeka kuah sup di bahunya dengan serbet. Gerakannya anggun meskipun basah. Ibu mertua tertawa terbahak-bahak. Oh, benarkah? Memangnya anakmu butuh dijenguk? Dia sudah hidup enak sekarang. Tidak perlu lagi ditengok oleh orang yang pakai baju. Begini. Lihatlah kamu, Bu Rima. Sudah tua. Masih pakai batik usang. Bisnismu apa? Jualan sayur di pasar? Makanya, jangan sok-sokan datang ke rumah orang kaya. Nanti begini jadinya. Aku sungguh ingin menamparnya. Tetapi ibuku justru menarik napas dalam-dalam. Pandangannya beralih dari ibu mertua ke Yuda, menantunya. Pandangan itu kini berubah. Bukan lagi pandangan tanpa dasar, melainkan pandangan yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Mata itu bersinar seperti baja yang baru diasah. Aku datang ke sini, karena aku khawatir. Khawatir anakku terperosok ke dalam lubang kotoran. Dan benar saja, kata ibu, suaranya kini melengking sedikit, memecah keheningan. Kalian benar-benar keluarga yang kotor. Bapak mertua sontak terkejut. Jaga bicaramu. Siapa kamu berani berkata begitu? Ibuku tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menatap Yuda, lalu bapak mertua, dan terakhir ibu mertua. Ia menarik napas sekali lagi, dan kalimat yang keluar selanjutnya adalah kalimat yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku akan hancurkan bisnismu. Dan anakmu, kata ibu. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa emosi, seperti sebuah pernyataan fakta, bukan ancaman. Seketika itu juga, bapak dan ibu mertua meledak dalam tawa yang paling keras yang pernah kudengar di rumah itu. Mereka tertawa seolah ibuku baru saja melontarkan lelucon paling lucu sedunia. Yuda ikut menyeringai mengejek. Hancurkan bisnisku? Kamu? Jualan sayur bisa hancurkan bisnis minyak kami. Bapak mertua sampai terbatuk-batuk karena terlalu banyak tertawa. Aduh, Rima, kamu ini lucu sekali. Mau balas dendam bagaimana? Hah? Dengan santet? Coba saja. Bisnis kami ini dilindungi banyak orang penting. Aku hanya bisa menatap mereka bergantian. Ibuku? Menghancurkan? Aku tahu ibu sangat marah. Tetapi bagaimana mungkin? Ibuku hanyalah ibuku. Ia hanya seorang wanita biasa yang hidup sederhana. Ancaman itu terdengar konyol di telingaku. Tapi kemudian, aku melihat wajah ibuku lagi. Tatapan itu. Tatapan yang tidak pernah kukira bisa dimiliki oleh wanita lembut seperti dirinya. Di sana, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, hanya keyakinan yang luar biasa. Dia melihat mereka, dan dia tahu apa yang akan terjadi. Tertawalah sepuasnya, kata ibu. Ia mengambil tas tangannya di kursi, dan menepuk bahuku pelan. Sebab setelah ini, kalian tidak akan pernah punya alasan lagi untuk tertawa. Lalu,
Ibuku berjalan keluar rumah, sendirian, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, tawa keluarga Wiryawan masih menggema, tawa yang penuh penghinaan. Mereka menertawakan orang yang mereka sebut miskin, tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka baru saja mengusik seekor harimau yang sudah lama tidur. Dan aku, yang hanya bisa berdiri membeku, hanya bisa merasa takut sekaligus lega. Babak baru hidupku, yang penuh kehancuran, baru saja dimulai. Aku hanya berharap, ibuku benar-benar mampu mewujudkan ucapannya. Tawa itu, tawa meremehkan dari keluarga Wiryawan, masih terasa menusuk telingaku bahkan setelah kepergian ibu. Rasanya seperti ada genderang perang yang ditabuh di ruang makan marmer yang dingin ini. Bapak dan ibu mertua masih saling pandang, cekikikan, sesekali menggelengkan kepala seolah baru saja melihat pertunjukan badut yang gagal total. Yuda, suamiku, masih di dunianya sendiri, tergelak kecil sambil menggulir layar ponselnya, sesekali melontarkan komentar sinis. Hebat juga si ibu itu. Berani mengancam, kata Yuda, nadanya penuh ejekan. Kupikir dia akan menangis atau minta maaf karena sudah ceroboh. Aku menatapnya tajam, hatiku hancur berkeping-keping melihat reaksinya. Ini bukan lagi tentang sup panas, ini tentang harga diri dan loyalitas. Dua hal yang rupanya tidak ada dalam kamus suamiku. Dia bukan si ibu itu. Yuda, dia ibuku. Dan kamu tega melihat ibumu diperlakukan seperti itu? Suaraku meninggi, berusaha menjaga agar tidak terdengar seperti teriakan histeris. Bapak mertua meletakkan serbetnya dengan suara tut yang keras di atas meja. Hei, jaga nada bicaramu, menantu. Kamu pikir kamu di mana? Kami sudah memberimu kehidupan enak. Jangan kurang ajar. Dia menunjukku dengan garpu peraknya. Garpu yang harganya mungkin setara dengan gaji bulanan ibuku. Kehidupan enak apa? Hinaan setiap hari? Balasku. Air mata sudah mengering, berganti dengan api kemarahan. Kalian memperlakukanku dan keluargaku seperti sampah. Hanya karena kalian punya uang, kalian merasa bisa menginjak-injak siapa saja. Ibu mertua mendekatiku. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena puas bisa melihatku marah. Oh, jadi sekarang kamu berani melawan? Baru tahu ya, kalau uang itu segalanya. Nak, uang yang membuat kami dihormati, uang yang membuat kami bisa membeli orang-orang seperti kamu. Ia menyentuh daguku dengan jari yang dihiasi berlian, gerakan yang sangat merendahkan. Aku menepis tangannya kasar. Kalian tidak bisa membeli harga diri, Bu. Harga diri. Ibu mertua tertawa lagi. Tawa yang menusuk tulang. Harga dirimu sudah lunas kami bayar saat kamu setuju menikah dengan Yuda. Kalian itu dari keluarga yang punya hutang budi pada kami. Jangan lupa itu. Kamu dan ibumu itu hanya pion kecil di papan catur kami. Yuda akhirnya bangkit. Aku sempat berharap dia akan membelaku. Namun, harapanku sia-sia. Dia berdiri di samping ibunya, mengapitku di tengah-tengah dua Wiryawan yang sombong itu. Dengarkan Mama. Dek. Jangan mimpi aneh-aneh. Ibumu itu sudah pikun. Hancurkan bisnisku. Yuda memutar bola matanya malas. Itu hanya omong kosong. Bisnis ini sudah berjalan puluhan tahun. Dilindungi petinggi-petinggi di Jakarta. Ibumu mau mengancam pakai apa? Bambu runcing. Ia lalu tertawa terbahak-bahak. Dan aku merasa perutku mual. Suami macam apa dia ini? Kenapa kamu harus ikut-ikutan menghina ibuku? Tanyaku lirih. Lebih sakit hati pada Yuda daripada pada mertuaku. Karena itu fakta. Daripada kamu membela dia, mending kamu urusi dia agar jangan bicara sembarangan. Nanti kalau ada masalah, kamu sendiri yang repot. Lagi pula, dia yang salah. Datang ke sini seperti pengemis. Jawab Yuda, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pikiranku langsung teringat ekspresi ibu. Ekspresi yang bukan marah biasa, melainkan seperti seseorang yang baru saja mengaktifkan tombol peledak jarak jauh. Aku harus segera mencari ibu, sebelum situasi menjadi lebih buruk, atau sebelum ancaman itu benar-benar menjadi kenyataan. Entah bagaimana caranya. Aku muak berada di sini, kataku, mengambil tasku dengan tergesa-gesa. Aku pergi. Aku akan menyusul ibu. Jangan harap kamu bisa keluar rumah tanpa izin kami, bentak bapak mertua. Kamu ini istri dari putraku. Kewajibanmu di sini. Kewajibanku adalah pada orang tuaku, bukan pada tiran sepertimu. Aku membalas, dan tanpa menunggu respon, aku langsung berlari keluar,
menuju pintu depan. Lihat, Ma, istrimu kurang ajar. Dasar tidak tahu diuntung. Kudengar teriakan Yuda di belakangku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya perlu pergi. Saat berada di luar gerbang besar rumah itu, aku mencari-cari taksi atau kendaraan online. Sambil menunggu, aku menelepon ibu. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Halo, Nak, kenapa kamu menyusul? Aku kan sudah bilang aku baik-baik saja. Suara ibu terdengar sangat pelan, tetapi jelas. Baik-baik saja bagaimana, Bu? Mereka menyiram ibu. Mereka menghina kita. Mereka menertawakan ancaman ibu. Aku hampir menangis lagi. Dengar, Nak, Nang, tarik napas. Suara ibu tiba-tiba menjadi sangat tegas, membuatku patuh seketika. Mereka menertawakan. Itu bagus. Itu namanya meremehkan. Dan orang yang meremehkan adalah orang yang paling mudah dihancurkan. Tapi Bu, ancaman ibu tadi serius? Bagaimana caranya? Mereka sangat kuat, Bu. Bisnis mereka dilindungi banyak pihak. Aku mencoba mengingatkannya pada kenyataan. Terdengar tawa kecil di seberang telepon. Bukan tawa sinis seperti mertuaku, melainkan tawa geli, bahkan sedikit humor. Oh, mereka bilang bisnismu dilindungi? Begitu? Nah, itu dia letak kelucuan ini, Nak. Ibu melanjutkan, nadanya santai sekali, seolah dia baru saja membahas menu makan siang. Sejak kapan, Nak, orang yang bermain kotor berani jujur mengatakan bahwa ia dilindungi? Mereka bilang begitu karena mereka takut kalau rahasia mereka terbongkar. Mereka berlagak kaya agar orang lain, seperti aku, tidak berani mendekat. Aku terdiam. Benar juga. Gaya mereka yang sangat sombong dan over the top itu seperti lapisan cat tebal yang menutupi kayu yang sudah lapuk. Tapi Bu, mereka menertawakan kita diinjak-injak. Mereka menertawakan Rima yang mereka kenal. Rima, ibu rumah tangga dari desa yang pakai batik usang. Potong ibu. Mereka tidak tahu, Rima itu punya sisi lain. Sisi yang sudah lama tidak kugunakan, dan sekarang harus kukeluarkan lagi demi anakku. Sisi lain apa, Bu? Tanyaku penasaran. Ibu menghela napas. Kini suaranya kembali ke nada tegas, menghilangkan humor sebelumnya. Dengar, kamu pulanglah dulu ke rumah lamamu. Jangan kembali ke rumah itu. Ambil barang-barang pentingmu. Besok, aku akan menjemputmu. Dan bersiaplah, permainan ini baru saja dimulai. Mereka telah mempermalukan ibumu, dan itu adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Aku akan hancurkan bisnismu dan anakmu, kata ibu lagi, mengulang ancaman tadi, tetapi kali ini, itu terdengar bukan seperti ancaman, melainkan janji. Bukan dalam bentuk santet, Nak, tapi dalam bentuk hukum dan kekuatan. Kamu akan lihat. Sambungan terputus. Aku masih berdiri di tepi jalan. Jantung berdebar kencang. Ancaman ibu yang diucapkan dengan tenang itu jauh lebih menakutkan daripada amarah ibu mertua yang meledak-ledak. Aku tahu ibuku bukan orang yang suka melebih-lebihkan. Jika dia sudah berkata begitu, artinya dia benar-benar punya rencana. Aku memutuskan untuk mengikuti kata-kata ibu. Malam itu juga, aku kembali ke rumah mertua yang kosong karena mereka sedang ada urusan mendadak. Aku masuk ke kamar. Dan tanpa sengaja, aku melihat laci meja kerja Yuda sedikit terbuka. Aku mendekat. Ini adalah hal yang tidak sopan, tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak peduli lagi. Aku melihat setumpuk dokumen dan sebuah amplop tebal berwarna merah muda. Dokumen itu adalah laporan keuangan yang aneh, penuh dengan angka-angka tidak wajar terkait distribusi minyak yang dilakukan bapak mertua dan Yuda. Ada juga beberapa nota pembayaran tunai dengan cap yang buram. Bertuliskan kata, oplos, yang dicoret-coret. Otakku mulai bekerja. Oplos? Bahan bakar minyak oplosan? Bisnis ilegal? Semua keangkuhan dan kekayaan mereka ternyata berasal dari kejahatan? Lalu, mataku tertuju pada amplop merah muda itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa bersalahku. Aku membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto yang buram. Foto Yuda, suamiku, sedang berpelukan mesra dengan seorang wanita yang mengenakan seragam pelayan bar yang sangat minim. Di belakang mereka, terlihat logo sebuah tempat hiburan malam yang terkenal kumuh di pinggiran kota. Jantungku serasa ditarik paksa dari dadaku. Air mata yang tadi sudah kering, kini tumpah lagi.
Foto-foto ini adalah bukti. Bukti bisnis ilegal. Dan bukti perselingkuhan Yuda dengan seorang pelacur di tempat kerjanya. Semua itu di dalam satu laci yang tidak terkunci. Aku meremas foto dan dokumen itu. Kebohongan keluarga ini begitu busuk, melingkupi segalanya. Hinaan mereka, Supanas itu, semua terasa ringan dibandingkan dengan pengkhianatan Yuda. Kini, ancaman ibu bukan lagi terdengar konyol. Kini, ancaman itu adalah satu-satunya harapan yang kumiliki. Aku akan hancurkan bisnismu dan anakmu. Sambil memegang bukti busuk ini, aku tersenyum. Senyum yang getir, namun penuh tekad. Mereka telah meremehkan kami. Mereka menertawakan ancaman itu. Tetapi mereka tidak tahu, ibuku sudah lebih dulu mengirimkan tanda bahaya. Dan aku akan menjadi saksi kehancuran mereka. Aku memasukkan semua bukti itu ke dalam tasku. Selamat tinggal, Yuda. Selamat tinggal, keluarga Wiryawan. Malam itu, setelah berhasil keluar dari rumah megah keluarga Wiryawan, aku merasa seperti narapidana yang baru saja kabur dari penjara emas. Napasku terengah, bukan hanya karena berlari, tetapi karena beban pengkhianatan dan penemuan yang kubawa di dalam tas. Aku menyewa taksi dan meminta diantar ke kontrakan kecil tempatku tinggal bersama ibu sebelum menikah dengan Yuda. Tempat itu sederhana, tetapi jauh lebih hangat daripada istana mertuaku. Sesampainya di sana, aku langsung menuju kamar mandi. Air hangat yang menyentuh kulitku terasa seperti membersihkan sisa-sisa hinaan dan Supanas dari tubuh ibuku yang seolah menempel padaku. Tapi, hati tidak bisa dicuci semudah itu. Rasa sakitku masih utuh, membeku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan kembali semua yang kutemukan di laci Yuda. Foto-foto Yuda dan wanita itu tersebar di atas selimut. Wanita itu berambut pirang, riasan tebal, dan senyum yang murahan. Mereka berciuman. Yuda terlihat bahagia, lebih bahagia daripada saat dia bersamaku. Aku menatap Yuda di foto itu, lalu teringat Yuda yang selalu cuek dan dingin di rumah. Sekarang aku tahu mengapa. Dia punya kebahagiaan lain di luar sana. Aku menahan diri untuk tidak merobek foto-foto itu. Tidak ada gunanya. Foto-foto ini adalah bukti, amunisiku. Aku harus tetap tenang, seperti kata ibu. Tiba-tiba, sentuhan humor kecil muncul di tengah rasa sakit. Aku teringat Yuda selalu mengeluh aroma masakan di rumah tidak enak. Padahal ibuku sudah memasak yang terbaik. Ternyata, dia lebih suka aroma asap rokok bercampur parfum murahan. Astaga, selera makannya seburuk selera wanita simpanannya. Batinku, dan aku tersenyum pahit. Humor ini, sejenak, membuatku bisa bernapas. Setelah menenangkan diri, aku beralih ke tumpukan dokumen. Dokumen-dokumen itu lebih rumit daripada soal matematika waktu SMA, tetapi aku harus memahaminya. Isinya adalah catatan transaksi yang sangat mencurigakan. Ada daftar panjang pengeluaran yang diberi label samar, seperti dana operasi khusus, biaya proteksi, dan yang paling membuatku merinding, pembelian bahan baku tambahan. Bahan baku tambahan untuk apa? Mereka bilang mereka perusahaan distribusi minyak. Minyak kan hanya didistribusikan, bukan dicampur-campur. Aku membolak-balik lembaran itu, dan akhirnya, aku menemukan beberapa nota yang sangat penting. Nota itu dari sebuah perusahaan kimia kecil di pinggiran kota. Total pembayarannya sangat besar. Di bawahnya, ada tulisan tangan Yuda, campur 70-30. Jangan sampai tercium. Proteksi dari Jenderal X sudah aman. Campur. Apa? 70-30 apa? Tidak butuh gelar sarjana untuk mencurigai ini adalah rasio pencampuran bahan bakar. Mereka tidak mendistribusikan. Mereka mengoplos. Mereka mencampur BBM asli dengan bahan kimia murah agar volume terlihat banyak dan untung berlipat ganda. Ini bukan hanya ilegal. Ini kejahatan besar yang bisa membahayakan banyak orang dan merugikan negara. Kepalaku langsung pusing. Aku menikah dengan putra seorang kriminal kelas kakap. Semua kekayaan, kemewahan, dan keangkuhan mereka ternyata dibangun di atas kebohongan yang sangat berbahaya. Dan aku, selama ini, hidup dari uang haram. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Tapi jauh di lubuk hati, aku lega. Lega karena kekayaan mereka bukan murni. Lega karena kesombongan mereka punya kelemahan fatal. Ancaman ibuku bukan lagi sekadar omong kosong. Itu adalah janji pembalasan yang punya dasar kuat. Aku segera menelepon ibu. Kali ini aku tidak perlu bertanya kabar.
Aku harus menceritakan penemuanku. Ibu, aku sudah temukan. Bisnis mereka oplosan, Bu. BBM oplosan. Dan Yuda dia selingkuh dengan pelacur, Bu. Kataku, suaraku bergetar antara marah dan lega. Ibu hanya diam sejenak di seberang telepon. Aku tahu tentang perselingkuhan itu, Nak. Dan aku juga sudah mencurigai bisnis kotor mereka. Tapi aku butuh bukti fisik. Kamu sudah memilikinya sekarang? Ya, Bu. Foto-foto dan dokumen transaksi yang sangat mencurigakan. Ada tulisan tangan Yuda tentang rasio pencampuran. Kataku, mencoba terdengar seprofesional mungkin, padahal hatiku masih terasa sakit. Bagus. Kamu sudah melakukan tugas pertamamu dengan baik. Kata ibu, nadanya kini penuh kebanggaan. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah menyalin semua dokumen itu. Simpan aslinya di tempat paling aman. Paling rahasia. Jangan di rumah kontrakanmu ini. Aku akan menyimpannya di bank, Bu. Usulku. Jangan. Bank bisa diakses. Simpan di tempat yang hanya kamu dan aku yang tahu. Tempat yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Jawab ibu. Ada nada misterius dalam suaranya yang membuatku merinding. Aku menoleh ke sekitar kamar. Tempat rahasia apa? Di bawah kasur? Terlalu klise. Lalu, mataku tertuju pada patung keramik kecil berbentuk kura-kura yang selalu dibawa ibu kemana-mana. Patung itu hadiah dari ayahku sebelum beliau meninggal. Patung itu kosong di dalamnya. Aku akan menyimpannya di dalam patung kura-kura hadiah ayah. Bu, kataku. Terdengar suara tawa kecil ibu. Tawa yang kali ini benar-benar lucu. Oh, kura-kura? Selalu kura-kura. Ya, Nak, lambat, tapi ngenyot, istilah untuk mengambil segalanya. Ide bagus. Cepat simpan. Jangan sampai ada yang tahu. Kapan ibu akan menjemputku, Bu? Besok pagi, setelah matahari terbit. Aku akan sampai di sana. Berkemaslah. Kita akan pergi ke suatu tempat. Tempat di mana kita akan menyusun rencana. Dan tempat di mana kamu akan tahu siapa sebenarnya ibumu yang miskin ini. Janji ibu. Aku menutup telepon, lalu memasukkan semua bukti, termasuk foto-foto menyakitkan itu, ke dalam gulungan kecil dan menyimpannya di dalam patung kura-kura keramik. Kini, patung kecil yang tidak berarti itu adalah bom waktu yang siap meledakkan kemegahan palsu keluarga Wiryawan. Aku berbaring, mencoba tidur, tetapi tidak bisa. Aku hanya bisa memandang langit-langit kamar. Aku teringat lagi tawa bapak mertua, tawa Yuda. Mereka pikir aku dan ibu hanya wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Mereka akan menyesal telah menertawakan orang yang mereka sebut miskin. Mereka akan menyesal telah membangun kekayaan di atas minyak oplosan dan hati yang busuk. Dan mereka akan sangat menyesal telah membuat ibuku marah. Besok, aku akan bertemu ibu, dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa panjang, diselimuti oleh kecurigaan, pengkhianatan, dan janji pembalasan yang menggelora. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat dua bayangan. Wajah Yuda yang tersenyum mesra dengan wanita lain, dan wajah ibu mertua yang puas saat kuah sup panas itu mengenai bahu ibu. Tapi yang paling kuat adalah bayangan wajah ibuku saat ia mengucapkan kalimat kutukan itu. Aku akan hancurkan bisnismu dan anakmu. Aku tahu, jauh di dalam lubuk hati, ibuku bukan wanita biasa. Ketenangannya saat dihina, cara ia mengontrol emosinya, dan keyakinannya yang mutlak saat mengancam, semuanya terasa aneh untuk seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurus kebun kecil di kota kami. Sambil menunggu pagi, aku duduk di meja belajar kecil, menyalakan laptop bututku. Aku harus mencari tahu. Aku harus memastikan, apakah ibuku hanya sedang meluapkan emosi atau memang benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia keluarga Wiryawan. Aku membuka mesin pencari. Langkah pertama, aku mengetik nama lengkap ibu, Rima Anindita. Hasil pencarian pertama sangat standar. Foto-foto pernikahan ayah dan ibu, beberapa unggahan dari teman-teman lama di media sosial yang menunjukkan aktivitas kumpul arisan, dan beberapa komentar tentang betapa pandainya ibu membuat kue lapis. Semuanya sangat normal, bahkan membosankan. Tidak mungkin. Orang biasa tidak akan punya keyakinan sekuat itu. Gumamku pada diri sendiri. Aku mencoba mencari menggunakan nama belakang. Keluarga Anindita. Hasilnya lebih menarik. Nama keluarga Anindita sering muncul dalam berita-berita lama,
terkait dengan militer dan kepemimpinan. Tapi tidak ada nama ibu di sana. Aku mengganti strategi. Aku mencari foto lama ibu. Aku ingat ayah pernah bilang, ibu dulu sangat aktif sebelum bertemu dengannya. Tapi ayah tidak pernah menceritakan detailnya. Aku menemukan sebuah foto yang diunggah di forum komunitas purnawirawan tentara yang sudah lama tidak aktif. Foto itu buram, tetapi aku yakin itu ibu. Ibu, sekitar usia 25 tahun, mengenakan seragam hijau tua, sedang berdiri tegak di depan sebuah barak militer, dikelilingi oleh para pria berseragam. Wajahnya yang muda terlihat sangat serius, memegang sebuah map besar, seolah dia adalah komandan mereka. Aku membaca komentar di bawah foto itu. Komentar-komentar itu ditulis dengan bahasa yang penuh hormat, menggunakan istilah-istilah militer yang sama sekali tidak kuketahui. Salut, Komandan Rima. Semoga kenangan di Batalion 7 tetap abadi. Siapa sangka wajah selembut itu adalah salah satu otak di balik manuver pembersihan di perbatasan. Hormat. Setelah pensiun dini, Komandan Rima benar-benar menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Hebat sekali bisa hidup damai. Mataku terbelalak. Komandan? Batalion? Manuver pembersihan? Ini bukan ibu yang ku kenal. Ibuku adalah wanita yang panik jika ada kecoa di dapur. Ibuku adalah wanita yang hanya bicara tentang harga cabai dan bumbu dapur. Aku mencoba mencari lagi dengan kata kunci yang baru. Rima Anindita Komandan. Kali ini, aku menemukan sebuah artikel pendek yang sangat samar, dari majalah berita tahun 90-an. Artikel itu membahas tentang pembentukan Unit Operasi Khusus Bayangan, sebuah satuan elit yang dibentuk secara rahasia untuk menangani misi-misi yang tidak bisa diakses oleh militer resmi. Dan di baris terakhir artikel yang buram itu, tertulis, dipimpin oleh seorang wanita muda yang sangat cerdas dan kejam, dijuluki Kura-Kura Besi. Kura-Kura Besi. Aku langsung teringat panggilan ibu tadi. Oh, kura-kura? Selalu kura-kura. Ya, nak. Dan patung keramik kura-kura tempat aku menyembunyikan semua bukti. Semua teka-teki itu mulai menyatu, membuatku merasa ngeri sekaligus bangga. Ibuku, wanita yang tenang itu, dulunya adalah pemimpin pasukan bersenjata rahasia. Tentu saja dia tahu bagaimana menghancurkan bisnis ilegal Wiryawan. Bisnis oplosan BBM itu pasti terlihat seperti permainan anak-anak di mata seorang mantan komandan militer. Aku tertawa sendiri, tawa yang sedikit histeris. Astaga, MA, kamu ini memang lucu sekali. Menyembunyikan komandan pasukan khusus di balik nama ibu rumah tangga. Tawa ini adalah humor yang muncul dari ketidakpercayaan. Aku merasa konyol karena selama ini mengira ibuku adalah wanita yang lemah. Aku kembali menatap foto buram itu. Kekuatan militer, koneksi, taktik, semuanya ada di tangan ibu. Kini aku mengerti mengapa bapak mertua dan Yuda menertawakan ancaman itu. Mereka menertawakan seorang ibu rumah tangga, tapi yang mereka ancam adalah kura-kura besi. Aku menutup laptop. Rasa takutku terhadap mertua hilang tak bersisa, digantikan oleh rasa gentar yang berbeda, gentar pada kekuatan ibuku. Jika beliau bisa memimpin operasi militer rahasia, maka menghancurkan bisnis oplosan BBM hanyalah rutinitas pagi. Saat fajar mulai menyingsing, aku mendengar suara klakson mobil. Suara klakson yang aneh, tidak seperti mobil biasa. Aku melongok keluar jendela. Di depan kontrakan kecilku, parkir sebuah mobil jeep militer tua, berwarna hijau army yang kusam, tapi terawat luar biasa. Dan di balik kemudi, duduklah ibuku, mengenakan kacamata hitam, rambutnya disanggul rapi. Bukan batik usang, tapi kemeja polos yang disetrika licin dan celana panjang kargo yang maskulin. Ibu melambaikan tangan, senyumnya tidak terlihat di balik kacamata, tetapi aku tahu dia sedang tersenyum. Aku meraih tas ranselku yang berisi pakaian seadanya dan patung kura-kura keramik yang berharga. Aku berlari keluar, menuju mobil jeep itu. Siap, Komandan? Tanyaku, memberanikan diri menggunakan istilah yang baru ku ketahui. Ibu membuka pintu mobil. Aroma minyak mesin dan sedikit debu langsung menyeruak. Aroma yang aneh, tapi terasa kuat. Aku bukan lagi komandan. Nak, aku sekarang hanya ibumu. Jawabnya. Suaranya kembali ke nada lembut yang ku kenal. Tapi kemudian, ia tersenyum miring. Tapi, untuk urusan penghancuran ini, kamu bisa panggil aku apa saja. Termasuk kura-kura besi. Aku tertawa kecil, melompat ke kursi penumpang. Aku siap.
Aku sudah menemukan siapa ibuku. Dan aku tahu, drama keluarga yang akan kami hadapi jauh lebih besar daripada sekadar sup panas dan hinaan. Kami sedang menuju medan perang. Pagi itu, mobil jeep hijau tua yang dikemudikan ibu melaju kencang, meninggalkan kebisingan kota yang sombong dan berlimpah kemewahan palsu. Kami tidak menuju ke rumah lama kami. Kami melaju ke arah yang tidak pernah kukunjungi, daerah pinggiran yang dikelilingi hutan pinus dan perkebunan tua. Aku duduk diam di sebelah ibu, menikmati ketenangan yang sudah lama hilang. Aku menatap profil wajah ibu. Tidak ada lagi kerutan khawatir. Tidak ada lagi ekspresi pasrah yang biasa kulihat selama ini. Yang ada hanya ketegasan dan fokus, seperti mata seorang pilot yang siap menerbangkan pesawat. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini selama bertahun-tahun? Tanyaku, memecah keheningan. Semua tentang Komandan Rima dan kura-kura besi itu. Ibu melirikku sekilas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Ayahmu yang memintaku. Nak, dia bilang, aku sudah terlalu lama hidup dalam bahaya. Dia ingin aku merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita biasa, hidup normal, mengurus keluarga. Dia bilang, keberanian terbesar adalah menjadi orang biasa. Dan aku menuruti permintaannya. Tapi sekarang, ayah sudah tiada. Dan, orang biasa, ini diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu diri, kataku, mencoba menyembunyikan rasa marahku. Tepat, jawab ibu. Nadanya berubah serius. Kura-kura ini sudah bangun dari tidur panjangnya. Dan seperti yang kubilang, mereka menertawakan orang yang salah. Kami berbelok ke jalan setapak yang sempit, hampir tidak terlihat. Jalan itu berlubang dan ditutupi ilalang tebal. Aku mulai ragu. Bu, kita mau kemana? Ini kan tengah hutan. Tanyaku sedikit cemas. Aku mulai membayangkan twist cerita horor. Jangan-jangan ibuku mau menjalankan hukuman rahasia. Ibu tertawa. Tawa humor yang renyah dan santai. Tenang, nak. Aku bukan mau menjualmu ke dukun atau menyembunyikanmu di pondok angker. Toh, kalaupun ada dukun, pasti dia yang takut melihat tampang ibumu ini. Aku ikut tertawa. Ketegangan sedikit mencair. Baiklah. Aku percaya dengan mantan Komandan Rima. Beberapa menit kemudian, di ujung jalan setapak, kami sampai di depan sebuah pabrik tua yang tampak ditinggalkan. Jendelanya pecah, dindingnya berlumut, dan gerbang besinya berkarat. Suasana yang sangat sepi dan terpencil. Markas? Tanyaku tak percaya. Ini lebih mirip sarang hantu. Ibu hanya tersenyum misterius. Ia mematikan mesin mobil, meraih tasnya, dan berjalan menuju gerbang. Ia mengetuk gerbang besi itu dengan pola ketukan yang aneh. 3 cepat, 2 lambat, 1 cepat. Tiba-tiba, gerbang besi itu bergeser ke samping, bukan dari depan, melainkan dari samping. Gerbang itu ternyata hanya kamuflase. Di baliknya, muncul terowongan beton yang gelap, dijaga oleh 2 orang pria berbadan besar, berpakaian sipil biasa, tetapi dengan tatapan mata yang sangat tajam dan siaga. Kedua pria itu langsung berdiri tegap, memberikan hormat militer yang sempurna kepada ibu. Selamat datang kembali, Ketua. Seru mereka serempak. Suara mereka penuh kekaguman. Ketua. Jadi, ibuku bukan hanya komandan. Dia adalah ketua. Ketua pasukan bersenjata rahasia. Siapkan rapat. Aku membawa anakku. Dan bersihkan gudang lama. Aku butuh peta. Perintah ibu. Suaranya kini dingin, seperti suara pemimpin yang sudah lama absen. Kami berjalan melewati terowongan itu. Setelah melewati lorong panjang, kami sampai di sebuah ruangan besar yang dulunya mungkin adalah ruang penyimpanan pabrik. Tapi kini, ruangan itu adalah markas teknologi tinggi, penuh dengan layar monitor, komputer canggih, peta digital, dan orang-orang yang sibuk bekerja dengan headphone di telinga. Ini adalah markas yang nyata. Jauh lebih rapi dan canggih daripada kantor Yuda yang sok modern. Ini sungguhan, Bu? Tanyaku, mulutku terbuka lebar. Ibu meletakkan tangannya di bahuku. Selamat datang, nak. Ini adalah markas Satuan Bayangan, unit rahasia yang ayahmu bantu dirikan. Aku adalah ketuanya. Kami bergerak di bawah radar, menangani masalah yang terlalu kotor atau terlalu sensitif untuk diurus oleh institusi resmi. Aku masih tercengang, mencerna informasi yang luar biasa ini. Semua kekayaan dan kesombongan keluarga Wiryawan tiba-tiba terasa sekecil debu. Mereka menertawakanmu, Bu.
Mereka menertawakan ketua pasukan bersenjata rahasia. Kataku, kini tawa humor itu muncul dari rasa kemenangan dan ironi. Itulah indahnya. Mereka tidak tahu betapa kuatnya orang miskin ini. Balas ibu, tersenyum bangga. Sekarang, berikan tasmu. Kita akan mulai bekerja. Aku harus menunjukkan pada pasukanku bukti yang akan menghancurkan kekaisaran Wiryawan. Aku menyerahkan tas ranselku. Ibu membawaku ke meja pertemuan besar di tengah ruangan, di mana sekitar 10 orang, termasuk 2 orang yang menyambut kami di gerbang, sudah berkumpul, menunggu dengan ekspresi serius. Mereka semua menatapku, menantu dari keluarga yang baru saja menghina ketua mereka. Perkenalkan, kata ibu, menunjukku. Ini adalah putriku, yang baru saja dipermalukan. Dan suaminya, putra dari keluarga Wiryawan, adalah pengkhianat dan penjahat. Bisnis mereka, distribusi minyak, hanyalah kedok untuk operasi oplosan BBM ilegal. Wajah para anggota pasukan itu langsung mengeras. Mereka menatapku dengan simpati, tapi mata mereka penuh tekad untuk bertindak. Aku tidak hanya akan membalas perlakuan mereka. Aku akan menegakkan hukum. Kalian sudah dengar janji yang kuucapkan di sana, kata ibu, suaranya bergema di ruangan itu. Aku akan hancurkan bisnisnya dan anak kandungnya. Kita akan bergerak dalam 48 jam. Ibu kemudian mengeluarkan patung kura-kura keramik dari tasnya, memecahkannya di atas meja, suara kreteknya memecah keheningan, dan mengeluarkan gulungan dokumen dan foto-foto pengkhianatan Yuda. Ini bukti fisiknya. Minyak oplosan, nota fiktif, dan selingkuhan. Semuanya ada di sini, kata ibu. Salah satu anggota pasukan, seorang wanita berambut pendek yang terlihat cerdas, langsung mengambil dokumen itu dan mulai memotretnya dengan kamera resolusi tinggi. Kita akan menyebar tim intelijen untuk memetakan gudang oplosan mereka, Bu Ketua. Kita akan identifikasi jaringan perlindungan yang mereka banggakan, termasuk Jenderal X yang disebutkan di sini, kata wanita itu. Aku hanya bisa berdiri, menahan napas, menyaksikan bagaimana ibuku yang sederhana bertransformasi menjadi pemimpin militer yang mengatur strategi besar. Jaringan perlindungan. Ibu tersenyum, senyum yang sangat menakutkan. Bongkar semuanya. Kita akan mulai dari bawah. Mereka pikir bisa bermain dengan api. Tapi mereka lupa. Aku adalah orang yang memegang obornya. Aku menatap ibu, ketua pasukan bersenjata rahasia. Kura-kura besi. Tiba-tiba, rasa damai memelukku. Aku tahu, sekarang, aku dan ibuku tidak akan pernah kalah. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara ketukan jari ibu di atas meja kaca, dan bunyi keyboard dari para anggota timnya yang sibuk bekerja. Setelah insiden pelepasan bukti dari patung kura-kura, suasana markas terasa makin intens. Aku, yang selama ini hanya mengurus rumah tangga dan drama mertua, kini berada di tengah ruang kendali operasi rahasia. Rasanya sedikit lucu, seolah aku adalah tokoh utama dalam film aksi yang serba mendadak. Ibu menatap semua orang di ruangan itu. Baik, tim. Bukti sudah ada di tangan. Sekarang kita bicara taktik. Mereka berbisnis kotor, oplosan BBM. Mereka mengandalkan keuntungan besar dan jaringan perlindungan yang mereka beli. Bisnis mereka seperti sarang laba-laba, Bu Ketua. Lapor wanita cerdas berambut pendek tadi, yang ibu panggil Delta. Delta menunjuk layar besar di belakangnya yang kini menampilkan skema rumit. Mereka punya 4 gudang penyimpanan utama yang tersebar di pinggiran kota. Mereka mencampur minyak di gudang B dan D, lalu mendistribusikannya melalui agen-agen kecil mereka yang tidak tahu apa-apa. Dan Yuda serta ayahnya, Bapak Wiryawan, mengurus yang mana? Tanya ibu, suaranya tajam. Mereka berdua fokus di gudang utama, tempat uang dan dokumen asli disimpan. Gudang A, itu juga yang paling dijaga ketat. Bu, mereka yakin gudang itu kebal, jawab Delta, lalu menoleh ke arahku dengan senyum simpatik. Ibu memutar kursinya menghadapku. Nah, mereka pikir gudang itu kebal, tapi mereka lupa kalau mereka membawa virusnya ke rumah. Ibu mengambil napas dalam-dalam, lalu memaparkan rencananya dengan tenang, seolah sedang menjelaskan resep masakan. Rencananya dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama, hancurkan bisnis. Fase kedua, hancurkan anak. Aku bergidik mendengar kata, hancurkan anak. Meskipun aku tahu yang dimaksud adalah kehancuran reputasi dan kehidupannya sebagai pengkhianat. Fase pertama adalah serangan terkoordinasi,
Jelas ibu, menunjuk peta di layar. Kita tidak bisa langsung menggerebek gudang A. Itu terlalu mencolok dan berisiko. Kita akan membuat mereka panik dengan menghancurkan sumber produksi mereka. Gudang B dan D. Kita akan menyalurkan informasi oplosan ini, sedikit demi sedikit, ke media, lembaga konsumen, dan terutama, ke pesaing mereka. Seorang pria tinggi kurus di ujung meja, yang bertugas di bagian intelijen digital, angkat bicara. Tim digital sudah siap, Bu Ketua. Kami bisa membuat berita ini viral dalam hitungan jam. Kami juga akan meretas beberapa sistem logistik Wiryawan, membuat jadwal pengiriman mereka kacau balau. Mereka akan kehilangan kepercayaan konsumen besar. Gus, jangan lupa sisipkan sedikit humor atau gosip yang menarik untuk menyebar cepat di kalangan ibu-ibu online. Sela ibu, menyuntikkan sedikit kelucuan di tengah ketegangan. Misalnya, minyak oplosan mereka baunya seperti minyak wangi roll-on yang tidak enak, atau apapun itu, agar ceritanya cepat sampai ke telinga umum. Gus, sang ahli digital, tertawa kecil. Ide bagus, Bu Ketua. Tambahan bumbu gosip selalu berhasil untuk membuat sebuah cerita cepat meledak. Aku tersenyum sedikit. Ternyata, bahkan dalam operasi rahasia pun, strategi marketing yang melibatkan gosip receh tetap diperlukan. Intinya adalah, kita buat mereka kelabakan dan stres, lanjut ibu. Saat mereka stres, mereka akan membuat kesalahan. Saat mereka membuat kesalahan, gudang A akan terbuka. Lalu, bagaimana dengan fase kedua, Bu? Tanyaku, suaraku kini lebih mantap. Aku memegang patung kura-kura yang kini sudah dibungkus rapi, hanya tinggal keramiknya. Ibu mengambil gulungan foto Yuda dan selingkuhannya. Raut wajahnya berubah, kembali ke mode seorang ibu yang tersakiti. Fase kedua adalah kehancuran Yuda sebagai pria dan suami, kata ibu. Nada suaranya penuh amarah tertahan. Foto-foto ini, bukti perselingkuhan Yuda dengan pelacur di tempat kerjanya, akan kita gunakan sebagai pengalih perhatian sekaligus pukulan mematikan. Kita akan mengirimkannya ke salah satu akun gosip terbesar di Indonesia. Bukan sekarang, tapi tepat saat kekacauan bisnis mereka sedang di puncak. Saat semua orang sudah fokus pada kebusukan bisnis Wiryawan. Kenapa harus begitu, Bu? Agar masyarakat melihatnya secara keseluruhan. Nak, jelas ibu dengan bijaksana, bahwa keluarga Wiryawan tidak hanya korup secara finansial, tetapi juga korup secara moral. Anak mereka, pewaris mereka, adalah seorang pengkhianat dan selingkuh dengan wanita bayaran. Kehancurannya akan total. Mereka akan kehilangan segalanya, uang, reputasi, dan martabat. Dan aku, tanyaku, kamu akan mengajukan gugatan cerai di saat yang sama. Nak, dengan semua bukti ini, kamu akan keluar sebagai korban, dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan untuk hidup mandiri. Kamu akan memutus rantai kotoran ini, janji ibu, menatapku dengan penuh kasih sayang. Rencana itu sempurna, terkoordinasi, mematikan, dan memanfaatkan setiap kelemahan keluarga Wiryawan. Bukan hanya menghukum kejahatan, tetapi juga menghukum kesombongan dan keangkuhan mereka. Siapkan tim Alfa dan Beta. Tim Alfa fokus pada gangguan logistik dan keuangan. Tim Beta fokus pada penyebaran intelijen oplosan BBM di pasar gelap dan media. Perintah ibu, suaranya menutup sesi perencanaan. Dan kalian semua. Ibu menatap pasukannya dengan pandangan yang membuatku kagum. Ingat, mereka menertawakan kami. Mereka menyiram sup panas ke ibuku. Sekarang, kita akan menyiram mereka dengan minyak oplosan mereka sendiri. Operasi dimulai besok subuh. Aku merasa adrenalin mengalir di nadiku. Aku tidak lagi merasa seperti menantu yang terhina. Aku adalah bagian dari tim, bagian dari pembalasan dendam yang adil. Aku hanya bisa berharap, Yuda dan mertuaku sudah menyiapkan mental mereka. Sebab kura-kura besi sudah meletakkan kaki depannya di medan perang. Suasana di markas satuan bayangan tegang, tetapi teratur, seperti jam yang baru saja dilumasi oli mahal. Aku duduk di sudut ruang kendali, meminum kopi instan yang rasanya seperti cairan baterai, sementara layar-layar besar di depanku menunjukkan live feed dari berbagai titik di pinggiran kota. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu terbaik untuk memulai operasi, saat para penjahat merasa paling aman. Ibuku, yang kini benar-benar terlihat seperti kura-kura besi yang kuceritakan, berdiri di depan, memancarkan aura kepemimpinan yang dingin. Ia mengenakan headset dan berbicara dengan nada pelan dan tegas.
memberikan instruksi terakhir kepada tim di lapangan. Alpha 1, konfirmasi posisi di gudang B. Beta 2, pastikan pintu belakang gudang D sudah dikunci dari luar. Ingat, tidak ada kekerasan, hanya penutupan operasi. Buat panik. Perintah Ibu. Aku melihat di salah satu layar, tim Alpha, yang berisi para ahli operasional lapangan, dengan cepat dan senyap mendekati gudang B. Gudang itu adalah tempat mereka mencampur bahan kimia busuk dengan minyak asli. Nak, lihat di sana. Ibu menunjuk layar lain yang menampilkan citra termal gudang B. Mereka sedang mencampur minyaknya. Mereka pikir di pagi buta ini tidak ada yang mengawasi. Kita akan memberi mereka kejutan yang tak terlupakan. Tiba-tiba, tim di lapangan mulai bergerak. Mereka tidak mendobrak. Mereka justru menyabotase panel listrik utama dari luar, membuat seluruh gudang itu gelap total. Kemudian, mereka menyebarkan pamflet tebal dan transparan yang berisi tulisan besar. Minyak oplosan. Dijual oleh Wiryawan Group. Kualitas pembunuh mesin. Mereka panik. Bu Ketua. Lapor Delta dari sisi ruangan. Suaranya kegirangan. Di layar, terlihat beberapa pria bayangan yang panik mencari senter. Sementara pamflet-pamflet itu berhamburan di udara. Tertiup angin buatan dari kipas besar yang dipasang tim Alpha. Lanjutkan. Gus, aktifkan fase digital sekarang. Perintah Ibu. Gus, sang ahli digital, mengangguk penuh semangat. Dalam hitungan detik, semua sistem logistik Wiryawan di seluruh Jabodetabek akan menerima notifikasi error massal. Semua jadwal pengiriman akan dibatalkan otomatis. Dan kami sudah menyebar gosip pertama di media sosial. Pemilik Wiryawan Group kepergok di luar negeri. Panik karena minyaknya bau seperti cairan pel lantai. Aku tersenyum puas. Itu adalah sentuhan humor yang sempurna. Cepat, merusak reputasi, dan mudah dipercaya oleh netizen. Kenapa Bapak Mertua dan Yuda tidak ada di gudang-gudang itu? Tanyaku pada Ibu. Aku penasaran, apakah mereka bisa merasakan kehancuran ini? Mereka ada di rumah, Nak, atau mungkin di gudang A, yang menurut mereka paling aman. Mereka bukan pekerja lapangan. Mereka hanya otak yang mengatur dari jauh. Jawab Ibu, sambil menunjuk ke layar lain yang menampilkan GPS pelacak yang dipasang tim kami pada mobil Yuda beberapa hari lalu. Mobilnya terparkir rapi di rumah. 1 jam kemudian, kekacauan meluas. Gudang B dan D lumpuh total. Pesaing bisnis Wiryawan mulai menyerang pasar dengan isu minyak oplosan. Pemberitaan media sosial meledak, terutama setelah gosip tentang cairan pel lantai, itu menyebar cepat. Bu Ketua, Bapak Wiryawan baru saja keluar dari rumah. Panik. Dia menuju gudang A. Lapor Delta. Target sudah bergerak. Siapkan tim Gamma. Perintah Ibu. Suaranya makin dingin. Tim Gamma adalah tim operasional utama, yang selama ini hanya menunggu perintah. Aku menelan ludah. Tim Gamma akan melakukan apa, Bu? Pengepungan. Nak. Gudang A bukan hanya gudang. Itu adalah ruang kontrol mereka. Tempat mereka menyimpan semua uang, dokumen asli, dan koneksi busuk mereka. Kita tidak akan menghancurkannya. Kita akan menyegelnya, jelas Ibu. Aku melihat Ibu meraih sebuah walkie-talkie dan berbicara langsung dengan komandan tim Gamma, seorang pria bernama Bima. Bima, kalian sudah di posisi. Lakukan pengepungan. Posisikan semua kendaraan di jalur masuk utama dan jalur belakang. Buat Wiryawan merasa seperti tikus yang terperangkap di dalam kaleng. Instruksi Ibu. Di layar, aku melihat konvoi mobil tim Gamma yang awalnya tersembunyi di balik bangunan-bangunan kosong, kini bergerak cepat, memblokir semua akses ke gudang A. Mereka tidak memakai seragam militer, hanya pakaian hitam-hitam, tetapi gerakan mereka sangat terkoordinasi dan cepat. Bapak Wiryawan, yang baru saja tiba di gudang A, terlihat kaget dan langsung berteriak pada para penjaga gudang. Ia mencoba menelepon, tetapi ponselnya tampaknya tidak mendapat sinyal. Sistem komunikasi mereka sudah kita jamming, Bu Ketua. Mereka buta dan tuli, kata Gus. Saat Bapak Wiryawan berusaha kabur melalui gerbang belakang, ia berhadapan langsung dengan 2 mobil tim Gamma. Mobil itu memotong jalurnya, memaksa Bapak Wiryawan dan sopirnya untuk mundur kembali ke dalam gudang. Dia sudah terjebak. Sekarang, kita tunggu Yuda. Kata Ibu, puas. Kami tidak perlu menunggu lama. Pukul 6 pagi, Yuda, yang pasti sudah terbangun oleh telepon histeris ayahnya, melaju kencang ke gudang A. Ia terperangkap di tengah pengepungan yang sama. Mobilnya dikunci di antara 2 mobil tim Gamma.
Yuda terlihat sangat marah. Ia keluar dari mobilnya, berteriak-teriak, menendang mobil tim Gamma. Ia mencoba membuka gerbang gudang A, tetapi salah satu anggota tim Gamma langsung menghampirinya. "Maaf, Pak Yuda, area ini sedang ditutup. Ada masalah teknis," kata anggota tim Gamma itu dengan sopan, tetapi tubuhnya yang besar menjadi tembok yang tak bisa ditembus. "Masalah teknis apa? Minggir! Kalian ini siapa? Aku akan panggil polisi," teriak Yuda. Wajahnya merah padam. Aku melihat adegan itu di layar dan teringat saat dia diam saja melihat ibuku dihina. Kini, dia panik. Pria yang selama ini kupikir kuat, ternyata hanyalah anak manja yang panik saat kekayaannya terancam. Humor itu kembali muncul, memberiku kekuatan. "Saatnya untuk tampil, Nak," kata ibu, menoleh ke arahku. Tapi Bu, aku tidak pandai berkelahi," seruku. "Tidak perlu berkelahi. Kamu hanya perlu bicara. Bicara dari hati ke hati, dari suami ke istri. Tenang, Bima akan memegang kendali keamanan. Ambil walkie-talkie ini. Ini adalah mikrofon langsung di lokasi, dipasang di telinga Bima," instruksi ibu. Aku menelan ludah, gugup luar biasa. Aku akan menghadapi Yuda secara langsung, di tengah pengepungan militer rahasia. "Bima, beri aku celah agar walkie-talkie ini bisa bicara langsung ke Yuda. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, tapi dia harus mendengarku," perintah ibu. Walkie-talkie berbunyi. Suara Bima terdengar jelas. "Siap, Ketua. Anggota tim sudah memegang kendali penuh. Kami akan mendekatkan walkie-talkie ke Yuda." Aku mengambil napas panjang, memegang alat komunikasi itu dengan tangan gemetar. Di layar, aku melihat Bima perlahan mendekatkan walkie-talkie kecil itu ke telinga Yuda yang sedang berteriak-teriak. "Yuda?" Suaraku terdengar keras dan jelas, memenuhi keheningan yang tiba-tiba melanda gudang A. Yuda langsung berhenti berteriak. Ia terkejut, mencari-cari sumber suara. "Siapa itu?" "Nadia. Kamu di mana? Ini apa-apaan?" "Aku di sini, Yuda. Aku sedang melihatmu. Dan aku sedang melihat semua kebohonganmu," kataku. Suaraku kini terasa dingin dan kuat, meniru nada bicara ibu. Bapak Wiryawan dan beberapa penjaga gudang yang ada di sana langsung menoleh ke arah Yuda, keheranan. Kamu terlibat dengan ini. Kamu yang mengkhianati kami. Kamu yang melaporkan bisnis ayah?" teriak Yuda, antara marah dan tidak percaya. "Aku melaporkan? Aku hanya menantu dari keluarga miskin yang kalian hina, Yuda," balasku, menusuk telinganya dengan kata-kata yang pernah dilontarkan mertuaku. "Kalian menertawakan ibuku saat dia mengancam. Kalian pikir kalian bisa menginjak-injak kami. Kalian salah besar, Yuda. Kalian berbisnis kotor. Kalian mencampur BBM. Dan yang lebih kotor lagi, kamu selingkuh dengan wanita bayaran." Bapak Wiryawan terlihat pucat pasi. Ia meraih Yuda. Apa yang dia bicarakan? Selingkuh? Dan ini semua ulah mereka. "Ya, ayah. Semua ini ulah wanita miskin yang kamu hina dengan Supanas itu," kataku, menekan setiap kata. "Nikmati pengepunganmu. Ini baru permulaan. Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa ibumu sebenarnya. Dan kamu akan tahu bahwa tawa kalian kemarin adalah tawa terakhir kalian." Aku mematikan walkie-talkie. Di layar, Yuda terlihat benar-benar hancur, terperangkap, dan tidak berdaya. Pengepungan sudah sempurna. "Bagus sekali, Nak. Drama yang sangat mematikan," kata ibu, memberiku tepukan bangga di bahu. "Sekarang, tim, saatnya memanggil pihak yang berwajib. Ini adalah aset negara, dan kita akan menyerahkannya kepada mereka." Operasi berhasil. Keluarga Wiryawan, yang sombong dan kejam, telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh wanita miskin dan kura-kura besi. Pengepungan di gudang A tidak berlangsung lama. Setelah tim satuan bayangan berhasil menyegel semua akses, tugas mereka selesai. Kini, situasi diambil alih oleh unit kepolisian dan petugas kementerian terkait yang datang silih berganti. Operasi ini berjalan begitu mulus, seolah sudah diatur oleh tangan tak terlihat, yang memang benar, diatur oleh ibu. Aku dan ibu kembali ke markas satuan bayangan, memantau situasi dari layar monitor. Gudang A sudah dipenuhi mobil patroli dan garis polisi. Bapak dan ibu mertua serta Yuda,
yang baru saja berhasil dijemput oleh tim hukum mereka, tanpa tahu bahwa tim hukum itu sudah dipantau ketat, kini sedang berusaha keras untuk mengendalikan kerusakan. Mereka panik. Bu, Bapak Wiryawan mencoba menyuap petugas di lokasi. Dia tidak tahu, semua petugas yang ada di sana adalah orang-orang jujur yang sudah dihubungi sebelumnya oleh koneksi ibu. Lapor Delta, tersenyum sinis. Tentu saja. Mereka pikir setiap masalah bisa diselesaikan dengan uang kotor mereka. Ujar ibu, menggelengkan kepala. Lalu, ibu berdiri tegak. Ia melepaskan headset dan merapikan bajunya. Sekarang, saatnya kita bertemu langsung dengan mereka. Nak, saatnya Rima yang miskin. Ini menjelaskan situasi yang sebenarnya. Kami tiba di kantor polisi tempat bapak dan ibu mertua serta Yuda sedang diperiksa. Suasana di lobi tegang. Bapak Wiryawan mondar-mandir histeris. Ibu mertua duduk di kursi. Wajahnya yang biasanya dipoles tebal kini luntur dan kusut. Sesekali menangis pura-pura sambil memegang dada. Yuda terlihat lesu. Sesekali melirik sinis ke arah ayah dan ibunya. Tanda perpecahan sudah dimulai. Saat aku dan ibu memasuki ruangan itu, semua mata langsung tertuju pada kami. Nadia, kamu di sini. Kamu harus bantu kami. Kamu harus katakan pada polisi. Ini semua salah paham. Bisnis ayahmu ini legal. Seru Bapak Wiryawan. Langsung berlari ke arahku. Aku mundur selangkah. Menatapnya tanpa ekspresi. Ayah, aku sudah lihat semua bukti. Aku lihat nota oplosan BBM. Aku lihat tanda tangan Yuda. Tidak ada yang salah paham. Beraninya kamu. Ibu mertua berteriak. Bangkit dari kursinya. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu harusnya membela suamimu. Kami yang memberimu makan. Kamu berani melawan kami hanya karena ancaman konyol ibumu yang miskin itu. Ibu mertua melangkah maju. Tangannya terangkat. Seolah ingin mencakarku. Tiba-tiba, suara dingin dan tajam memotong suasana. Cukup. Jangan pernah sentuh putriku lagi. Semua orang menoleh. Ibuku, mengenakan pakaian sederhana tapi memancarkan aura ribuan kali lebih mahal daripada berlian ibu mertua, berdiri tegak di sampingku. Kamu, Rima, dasar perempuan tua gila. Ini semua ulahmu. Kamu mengancam dan kini kamu membuat drama polisi ini. Kamu pikir kamu siapa? Teriak ibu mertua. Matanya melotot penuh penghinaan. Yuda, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Bu Rima, saya minta maaf atas perlakuan Mama. Tapi tolong, jangan libatkan hukum. Kita bisa bicara baik-baik. Saya akan ganti rugi. Saya akan berikan sejumlah uang yang kamu mau. Berhentilah mengganggu bisnis kami. Uang? Kalian pikir semua orang bisa dibeli? Ya? Ibu tersenyum. Senyum yang sama persis saat sup panas itu tumpah. Kalian menertawakan ancamanku. Kalian menertawakan Rima yang kalian pikir hanya ibu rumah tangga miskin. Bapak Wiryawan maju. Mencoba memaksakan tawa di wajahnya yang pucat. Memangnya kamu siapa? Ketua RT? Ketua pengajian? Tunjukkan padaku siapa kamu. Mata ibu menyipit. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengeluarkan sebuah kartu identitas dari dompetnya dan melemparkannya ke atas meja pemeriksaan. Kartu itu mendarat di depan Bapak Wiryawan, menciptakan suara tap yang tegas. Bapak Wiryawan mengambil kartu itu dengan angkuh. Tetapi saat membaca isinya, wajahnya langsung membeku. Ibu mertua dan Yuda ikut mendekat, mengintip. Beberapa detik keheningan melanda ruangan itu. Aku tidak bisa melihat isi kartu itu, tetapi reaksi mereka sudah cukup menjawab segalanya. Bapak Wiryawan yang tadinya angkuh, kini gemetar hebat. Ibu mertua, yang tadi siap meneriakiku, kini menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar tak percaya. Yuda hanya bisa menatap ibu dengan pandangan kosong. Bapak Wiryawan menjatuhkan kartu itu. Lututnya langsung lemas. Ia ambruk, berlutut di lantai yang dingin. Teti tidak mungkin. Uniti itu. Anda adalah. Suaranya hilang ditelan ketakutan yang mencekik. Ibu mertua, yang melihat suaminya berlutut, langsung panik. Ia meraih Yuda, dan tanpa berpikir, ia juga menarik Yuda untuk ikut berlutut di sebelah suaminya. Maafkan kami. Ampun, Bu. Kami tidak tahu. Kami sungguh tidak tahu. Tolong maafkan kami. Kami janji akan menghentikan semuanya. Bisnis kotor itu. Semua akan kami hentikan.
jerit ibu mertua. Kini tangisnya nyata, bukan pura-pura. Mereka berlutut di kaki ibu. Keluarga yang tadinya sombong kini merangkak ketakutan di hadapan wanita yang mereka sebut miskin. Aku melihat pemandangan itu, dan tiba-tiba, semua rasa sakitku terobati. Sup panas, hinaan, perselingkuhan Yuda, semuanya terbayar lunas dalam adegan perlututan yang memalukan ini. Ibuku menatap mereka bertiga yang bersujud. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kemenangan atau kesombongan, hanya sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku bukan lagi ketua RT atau ketua pengajian, Bapak Wiryawan, kata ibu, suaranya pelan tapi menusuk. Aku adalah orang yang punya koneksi ke seluruh jajaran keamanan negara ini. Dan aku adalah ketua dari satuan bayangan yang tugasnya melumpuhkan kejahatan besar yang kalian lakukan. Kalian pikir kalian kuat. Padahal kalian hanyalah sekelompok pengoplos kotor yang bersembunyi di balik kekayaan palsu. Yuda mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata, menatapku. Nadia, tolong. Kita kan suami istri. Bilang pada ibumu, tolong lepaskan kami. Suami istri? Kamu lupa. Yuda, aku hanyalah menantu yang harga dirinya sudah kamu bayar lunas. Balasku, mengutip kata-kata ibuku mertua. Ibu menatap Yuda dengan pandangan yang penuh penghinaan. Anakku tidak akan berbicara dengan pengkhianat. Kamu sudah selingkuh. Kamu berbisnis kotor. Kamu sudah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Dan kamu menghina orang yang ternyata bisa menghancurkanmu dalam sehari. Ibu membungkuk sedikit, mengambil kartu identitasnya di lantai. Perlututan kalian tidak ada artinya bagiku, kecuali sebagai tontonan yang lucu. Kalian tidak meminta maaf atas kejahatan kalian pada masyarakat. Kalian hanya takut dipenjara. Petugas. Ibu berbalik, suaranya lantang. Lanjutkan proses hukum. Semua bukti sudah lengkap, termasuk rekaman pengakuan mereka yang berlutut ini. Mereka adalah penjahat yang merugikan negara. Tidak ada keringanan hukuman. Keputusan sudah final. Bapak dan ibu mertua menjerit histeris, memohon ampun dengan suara serak. Yuda hanya bisa menunduk, menangis dalam diam. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka berlutut dan memohon ampun sampai ketakutan, tanpa tahu siapa ibuku sebenarnya. Aku memegang tangan ibu. Tangannya hangat dan kuat. Kami berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan teriakan histeris dan penyesalan yang terlambat. Tawa mereka sudah berakhir, Nak, kata ibu, tersenyum kecil saat kami meninggalkan kantor polisi. Sekarang, giliran kita yang memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang kekotoran mereka. Setelah adegan perlututan yang memalukan itu, aku dan ibu kembali ke markas Satuan Bayangan, meninggalkan keluarga Wiryawan untuk menghadapi proses hukum yang tak terhindarkan. Aku merasa kosong, tetapi ada rasa lega yang luar biasa. Semalam saja, hidupku sudah berputar 180 derajat. Ibuku langsung kembali ke ruang kendali. Ia tidak berlarut-larut dalam euforia kemenangan. Baginya, itu hanyalah penyelesaian masalah yang perlu ditangani. Gus, waktunya fase 2, perintah ibu, menatap ahli digital yang sedari tadi sudah siap di depan komputernya. Seluruh berita tentang kejahatan oplosan Wiryawan sudah meledak. Sekarang, kita beri mereka bumbu penyedap yang mematikan secara moral. Gus tersenyum lebar. Siap, Bu Ketua. Akun gosip online terbesar di Indonesia sudah menerima kiriman anonim, berisi foto-foto dan detail perselingkuhan Yuda dengan pelacur di tempat kerjanya. Saya juga menyertakan beberapa tangkapan layar percakapan Yuda dengan wanita itu. Aku menyerahkan semua foto dan screenshot yang aku temukan di laci Yuda. Tangan Yuda yang menulis rasio oplosan BBM, kini menjadi tangan yang dicerca karena mengirim pesan mesra pada wanita lain. Ironis sekali. Pastikan berita ini berantai, Gus. Targetnya bukan hanya netizen, tapi juga relasi bisnis Wiryawan. Dan yang paling penting, semua ibu-ibu sosialita yang selama ini berteman dengan ibu mertua. Mereka harus tahu, anak kesayangan mereka adalah pengkhianat moral. Instruksi ibu, nadanya kini penuh perhitungan strategis. Beberapa menit kemudian, telepon ibu mertua, bapak mertua, dan Yuda pasti berdering tanpa henti. Berita itu meledak lebih cepat dari bom waktu yang sudah kami tanam. Aku melihat layar digital Gus yang menampilkan trending topik di media sosial. Judul-judulnya sangat provokatif. Pewaris Wiryawan oplos BBM dan juga oplos hati, diduga selingkuh dengan wanita bayaran. Dan skandal ganda keluarga Wiryawan, harta haram dan nafsu kotor.
Ini adalah pukulan telak yang membuat reputasi mereka tidak bisa diselamatkan lagi, kata Delta, sambil menepuk bahu ibu. Kejahatan finansial bisa dimaafkan dengan hukuman, tetapi pengkhianatan moral akan dikenang selamanya, terutama di kalangan sosialita. Aku melihat foto-foto Yuda yang dipajang di layar. Foto yang pernah membuatku menangis semalaman, kini menjadi senjata paling mematikan. Kenapa harus dengan pelacur di tempat kerjanya, Bu? Tanyaku lirih. Itu adalah pertanyaan yang masih mengganggu. Ibu menatapku. Matanya melembut. Karena itu menunjukkan seberapa rendah dirinya Yuda. Nak, dia punya istri, dia punya kekayaan, tapi dia mencari kesenangan murahan di tempat yang kotor. Itu menunjukkan karakter aslinya. Dia adalah pria yang tidak bisa menghargai wanita dan uang. Dan lagi, Nak, ibu tersenyum. Humor khasnya muncul di tengah situasi serius. Kalau selingkuhannya seorang sosialita cantik, ceritanya mungkin akan jadi drama romantis. Tapi kalau dengan wanita bayaran di tempat kotor, itu namanya skandal sampah. Dan skandal sampah lebih cepat jadi gosip panas. Kamu mengerti? Aku tersenyum sedikit. Ibuku memang ahli strategi, baik di medan perang maupun di medan gosip. Kini, semua mata di markas Satuan Bayangan tertuju padaku. Aku adalah istri yang dikhianati, putri dari komandan yang ditertawakan, dan saksi kunci kejahatan. Nadia, ini saatnya kamu bergerak, kata ibu. Kita sudah menghancurkan bisnis mereka dan mempermalukan anak mereka. Sekarang, saatnya kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Aku sudah menyiapkan pengacara terbaik. Hari ini juga, kita ajukan gugatan cerai. Aku mengangguk, tanpa keraguan sedikit pun. Tidak ada lagi cinta. Hanya ada rasa jijik dan ingin bebas. Pengacara sudah menunggu di luar. Tapi sebelum kamu pergi, ada satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Nak, kata ibu, menarikku ke sudut ruangan. Ibu memegang tanganku erat. Semua ini tidak hanya tentang balas dendam. Ini adalah tentang mengembalikan harga dirimu. Mereka bilang kamu miskin. Mereka bilang kamu tidak berharga. Sekarang, dunia tahu, kamu adalah satu-satunya yang bersih dari keluarga Wiryawan. Saat kamu mengajukan cerai, kamu harus meminta hakmu. Kamu berhak atas sebagian harta Gonogini, meskipun harta itu diperoleh dari uang haram. Gunakan uang itu untuk memulai hidup barumu. Uang itu adalah bayaran atas semua hinaan dan pengkhianatan yang kamu terima, kata ibu. Aku melihat ketulusan di mata ibu. Dia tidak pernah mengajarkanku untuk serakah, tapi dia mengajarkanku untuk mendapatkan apa yang menjadi hakku. Aku mengambil napas terakhir sebagai Nadia, istri Yuda Wiryawan. Ketika aku melangkah keluar dari markas Satuan Bayangan, aku adalah wanita yang berbeda. Di luar, pengacara sudah menungguku. Kami langsung menuju pengadilan agama. Semua bukti sudah di tangan. Bukti kejahatan oplosan BBM, bukti kekayaan haram, dan yang paling utama, bukti perselingkuhan yang sudah menjadi viral. Yuda dan keluarganya, yang saat itu sedang diinterogasi intensif di kantor polisi, terpaksa harus menghadapi panggilan pengadilan dalam kondisi terpuruk. Ketika hakim membaca gugatan cerai, yang menyertakan foto-foto Yuda di tempat kotor bersama wanita lain, seluruh ruangan menjadi gempar. Yuda yang kusut dan lelah, hanya bisa menunduk malu. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kesombongan, hanya penyesalan dan kehancuran. Aku memandanginya untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak marah. Aku hanya kasihan. Pria yang memilih kekayaan haram dan wanita bayaran di atas harga diri dan istrinya, kini kehilangan segalanya. Aku resmi bercerai, bebas dari rantai Wiryawan. Penderitaanku sudah berakhir, dan pembalasanku sudah tuntas. Semua terjadi di hadapan mereka yang dulu meremehkan dan menertawakan kami. Setelah resmi bercerai, sebuah babak baru dalam hidupku terbuka dengan terang benderang. Aku meninggalkan gedung pengadilan dengan kepala tegak. Di satu sisi, Yuda dan orang tuanya sedang menghadapi rentetan tuntutan hukum dari berbagai pihak, kepolisian atas kejahatan oplosan BBM, kementerian atas kerugian negara, dan bahkan tuntutan dari pesaing bisnis yang mereka curangi selama ini. Mereka benar-benar hancur total, terjebak di dalam jaring kotor yang mereka buat sendiri. Ibuku sudah menungguku di mobil jeep tuanya, di sudut jalan yang tidak mencolok. Ketika aku masuk, ia menyodorkan secangkir teh hangat. Aroma melati langsung menenangkan sarafku yang tegang. Selamat datang kembali. Nak, sekarang kamu sudah bebas, kata ibu, tersenyum tulus. Bukan lagi senyum strategis atau penuh misteri,
melainkan senyum kehangatan seorang ibu. "Terima kasih, Bu. Semuanya berkat Ibu," kataku, memeluknya erat. Pelukan yang terasa jauh lebih mahal dan berharga daripada semua berlian yang pernah dipamerkan oleh ibu mertua. "Jangan hanya berterima kasih padaku. Kamu juga kuat. Kamu berhasil mengumpulkan bukti dan berdiri tegak saat dihakimi," balas ibu, sambil menepuk lembut bahuku. Kami menghabiskan hari itu di markas Satuan Bayangan, memantau berita yang didominasi oleh kejatuhan keluarga Wiryawan. Judul-judul berita sangat brutal. Kekayaan yang dibangun dari minyak oplosan, koneksi busuk yang terungkap, dan skandal perselingkuhan Yuda dengan wanita bayaran. Kekuatan gosip yang disisipkan ibuku benar-benar bekerja. Para ibu sosialita yang dulunya menyanjung ibu mertua, kini ramai-ramai mencela. Mereka mengembalikan semua bingkisan dan hadiah, memutuskan hubungan, dan memastikan nama Wiryawan tidak lagi disebut di kalangan mereka. Hukuman sosial ini, bagi ibu mertua, mungkin lebih menyakitkan daripada hukuman penjara. Ibu mertua, yang biasanya hidup dalam kilau kamera dan pujian, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah menjadi bahan tertawaan dan cercaan publik. Itu adalah balasan sempurna atas tawa meremehkan mereka saat sup panas tumpah. Menjelang sore, Delta datang membawa kabar. "Bu Ketua, mereka memohon untuk bertemu, khusus dengan Ibu dan Nadia. Mereka bilang ini adalah permintaan terakhir sebelum mereka resmi ditahan." Aku menoleh ke ibu. "Untuk apa lagi, Bu? Kami sudah selesai dengan mereka." "Ini adalah formalitas, Nak, tapi sangat penting," jawab ibu, matanya kembali menyala tegas. "Mereka perlu melihat siapa yang sebenarnya mereka jatuhkan. Mereka perlu tahu bahwa perlututan tadi pagi belum cukup." Pertemuan diatur, bukan di kantor polisi, melainkan di sebuah ruang pertemuan kecil yang netral, di bawah pengawasan ketat tim Satuan Bayangan yang menyamar. Saat kami memasuki ruangan, Bapak Wiryawan, Ibu mertua, dan Yuda sudah duduk di sana. Mereka tampak mengenakan pakaian yang sama dengan yang mereka kenakan saat dihina, tetapi kini pakaian itu terlihat lusuh dan tidak berarti. Wajah mereka membengkak karena kurang tidur dan terus-menerus menangis. Mereka tidak lagi memancarkan keangkuhan, hanya keputusasaan. Mereka melihat kami, dan aku bisa merasakan sisa-sisa ketakutan yang besar itu. "Terima kasih, sudah mau datang," kata Bapak Wiryawan. Suaranya serak. Ia mencoba tersenyum, tetapi yang keluar hanyalah ringisan menyedihkan. Ibu tidak menjawab. Ia hanya duduk tegak, tangannya diletakkan di atas meja, posisi yang menunjukkan dominasi mutlak. Ibu mertua tidak tahan. Air matanya menetes deras. "Rima, Nadia, tolong. Kami mohon. Kami tahu kami salah. Tolong tarik semua tuntutan ini. Kami akan berikan kalian apapun. Setengah dari harta kami. Semuanya. Asalkan kami tidak dipenjara. Uang." Ibu tersenyum. Nada suaranya lembut. Tetapi senyum itu membuat ibu mertua mundur ketakutan. "Kalian masih berpikir uang bisa menyelesaikan masalah kejahatan dan harga diri? Kalian menghina anakku. Kalian menumpahkan sup panas ke ibuku. Kalian menertawakan kami. Dan kalian pikir ini semua bisa dibayar dengan uang?" Yuda mengangkat kepalanya. Ia menatapku dengan mata memohon. "Nadia, aku tahu aku salah. Aku selingkuh. Aku ikut-ikutan bisnis ayah. Tapi aku mencintaimu. Sayang, tolong, beri aku kesempatan kedua. Demi cinta kita." Aku menggeleng. Kata-kata itu, "demi cinta kita," terasa seperti humor paling pahit. "Cinta apa, Yuda? Kamu meninggalkanku. Kamu mengabaikanku. Kamu menertawakan penderitaan ibuku. Kamu memilih uang oplosan dan wanita bayaran di atas aku dan harga diriku. Kita sudah selesai. Aku sudah resmi bercerai darimu." Yuda membenturkan kepalanya ke meja, menangis terseduh-seduh. Pria yang dulu sangat sombong itu kini hancur lebur di hadapanku. "Aku tahu. Aku pantas menerima ini," bisik Bapak Wiryawan. Air matanya menetes. "Kami memang pantas mendapatkan ini. Kami sombong. Kami serakah. Kami menertawakanmu, Bu Rima, tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Kami pikir kamu hanyalah ibu rumah tangga miskin. Ternyata, kamu adalah petir yang menghancurkan kami." Bapak Wiryawan, tanpa disuruh, tiba-tiba berdiri, lalu menjatuhkan dirinya lagi ke lantai, berlutut, dan bersujud di kaki ibu. Ibu mertua dan Yuda mengikutinya,
merangkak, memeluk kaki ibu. Kami memohon ampun. Tolong, jangan masukkan kami ke penjara. Kami akan jadi pengemis di jalanan asal kami tidak masuk. Jerit ibu mertua, air liur dan air mata bercampur, wajahnya benar-benar hancur. Pemandangan itu sungguh tak tertahankan. 3 orang yang selama ini memandang rendahku, kini bersujud di kakiku. Mereka berlutut dan memohon ampun sampai ketakutan, bukan karena takut kehilangan uang, tetapi karena takut pada kekuatan ibuku. Ibu bangkit berdiri, kakinya tidak bergeser sedikit pun saat mereka memeluknya. Ia menatap ke bawah, ke arah 3 manusia yang kini terkapar tak berdaya. Permintaan maaf kalian sudah terlambat. Kejahatan kalian sudah merugikan banyak orang dan negara. Dan penghinaan kalian pada putriku sudah menjadi sumbu yang menyalakan bom waktu ini, kata ibu, suaranya penuh otoritas. Aku bukan pendendam. Aku hanya penegak keadilan, kata ibu, menutup pertemuannya. Kalian akan menjalani proses hukum. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan kalian. Semoga di sana, kalian belajar apa arti harga diri dan kejujuran. Kami berbalik dan berjalan keluar ruangan. Teriakan histeris dan ratapan putus asa terdengar dari dalam. Kami tidak menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, bapak dan ibu mertua serta Yuda resmi ditahan. Hukuman mereka berat, sesuai dengan kejahatan besar yang mereka lakukan. Bisnis oplosan Wiryawan Group ditutup, semua aset mereka disita negara, dan sebagian kecil dibayarkan kepadaku sebagai ganti rugi dan harta gonogini sesuai putusan cerai. Uang itu tidak banyak, tetapi cukup untuk membuatku hidup mandiri. Aku menggunakan uang itu untuk membuka toko kue kecil di kota kelahiranku, menjual kue lapis buatan ibu, kue yang disiapkan oleh tangan seorang kura-kura besi. Aku tidak lagi hidup mewah, tetapi aku hidup tenang, jujur, dan bermartabat. Aku mendapatkan kebebasanku kembali, berkat cinta ibuku, yang ternyata adalah ketua pasukan bersenjata rahasia. Kenapa ibu tidak memberitahu ayah siapa ibu sebenarnya? Tanyaku suatu hari, saat kami sedang menikmati kopi di teras toko kue kami. Ibu tersenyum, matanya memandang jauh. Ayahmu bilang, pahlawan sejati tidak perlu seragam untuk berbuat baik. Dia ingin aku menjadi ibumu, bukan komandan. Dan aku bahagia melakukannya. Sampai ada yang berani menumpahkan sup panas ke atas batik kesayanganku. Saat itu, aku harus kembali menjadi kura-kura besi untuk terakhir kalinya. Aku tersenyum. Ibu memang seorang pahlawan, dalam seragam maupun dalam daster. Dan kami memenangkan pertarungan itu dengan ketenangan, kecerdasan, dan sentuhan humor yang tak terduga.